Kesadaran tertinggi adalah kesadaran murni. Kesadaran murni adalah kesadaran hidup. Kesadaran hidup adalah kesadaran sejati. Kesadaran sejati adalah kesadaran Romo. Kesadaran Romo inilah yang dimaksud sebagai kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi. Juga kesadaran murni inilah yang dimaksud sebagai kesempurnaan sejati atau sejatinya kesempurnaan hidup. Secara umum, ada dua semboyan di dalam laku murni menuju suci atau laku Bali atau laku manunggal, yaitu Putra Romo dan Romo Putro. Pertanyaannya sekarang, apa dan siapa serta bagaimana Putra Romo dan Romo Putro itu? Sebenarnya sama saja. Maksudnya, Putra Romo dan Romo Putro itu sama saja, hanya beda lungguhe atau beda hakikatnya. Kalau harus diarti maknakan seperti ini, Putra Romo adalah menyerahkan tanggapan pada roh yang tunggal. Jelas detail dan realnya seperti ini. Putro atau putra itu terdiri dari kata put dan ro atau ra. Put maksudnya adalah menyerahkan atau meletakkan. Sedangkan ro atau ra, sambungan dari kata put ini maksudnya adalah roso atau rasa, yang berarti tanggapan atau respon panca indera terhadap rangsangan saraf pada otak, hati, dan kelamin. Jadi, arti maksud dari semboyan putro atau putra adalah menyerahkan atau meletakkan respon atau tanggapan. Selanjutnya, Romo atau Rama. Romo atau Rama terdiri dari kata ro atau ra dan mo atau ma. Ro atau ra yang kedua setelah ro atau ra pada put, yang pertama maksudnya adalah roh atau ruh, yang berarti sesuatu yang ada dan dapat dirasa namun tidak bisa disentuh. Roh atau ruh berasal dari kata aryah yang berarti angin. Mo maksudnya adalah mono yang berarti tunggal atau sendiri atau satu-satunya. Jadi arti maksud dari semboyan Romo atau Rama adalah roh atau ruh yang tunggal atau satu-satunya. Jikalau arti makna dari maksud Putra Romo ini digabung menjadi satu bait semboyan, maka terkata sebagai menyerahkan tanggapan pada roh yang tunggal. Itulah arti makna dari maksud Putra Romo yang paling sederhana dibanding bahasa-bahasa saya yang dulu-dulu. Dan sepertinya tidak ada lagi yang lebih sederhana dari yang ini. Jadi, dengan yang sudah saya informasikan ini, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud Putra Romo itu bukanlah wujud bentuk fisik manusia yang terlihat oleh mata dan bisa diraba ini, yang bisa dihiasi dengan busana indah dan diperhiasi dengan perhiasan mewah. Bukan, sama sekali bukan.
Romo bukanlah itu semua. Putra Romo adalah gaib, gaibnya gaib, benar, benarnya benar. Dan tentang gaib, gaibnya gaib, benar, benarnya benar, silakan simak video saya yang berjudul Gaib, Gaibnya Gaib. Lah kalau Romo Putro, di awal tadi kan saya sudah katakan kurang jelas ya. Putro Romo dan Romo Putro itu sebenarnya sama saja, hanya beda lungguhe, beda hakikatnya maksudnya. Kalau hakikatnya Putro Romo itu sebelum tercerahkan, maksudnya masih belajar, masih mencari-cari ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan kesana sini tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku. Kalau Romo Putro itu sudah tercerahkan, artinya sudah tidak belajar lagi, tidak mencari-cari ilmu pengertian lagi, ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan kesana sini lagi. Karena sudah tercerahkan bahwa semua dan segalanya itu ada di dalam diri sendiri. Jadi tidak perlu mencarinya kian kemari, tinggal menggali lalu mengkajinya. Sebab karena itu di ranah Putro Romo ada kalanya masih punya kesempatan waktu untuk menilai, mencela, menghakimi, menghina, bahkan membenci dan memfitnah sesama makhluk hidup, bahkan sesama Putro Romo. Itu dikarenakan Putro Romo itu masih belum begitu mengerti dan memahami serta mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kalau Romo Putro sudah mengerti dan memahami serta mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jadi sudah tidak lagi berbicara tentang rasa dan perasaan, tidak lagi mencari apapun, sudah tidak lagi berbicara soal wujud bentuk fisik tubuh, tidak lagi berbicara tentang kulit, bahkan daging, dan semua yang ada di luar diri. Dia hanya akan sibuk menggali diri pribadinya untuk dikaji dengan terus meningkatkan laku murni menuju sucinya hingga benar-benar maksimal di dalam berkesadaran rasa yang sadar hidup. Kesadaran rasa yang sadar hidup. Apa itu kesadaran rasa yang sadar hidup? Nah, di bagian ini nih yang perlu dimengerti, dipahami, dan diketahui dengan jelas, detail, luas, serta secara keseluruhan, agar supaya tidak luput, tidak meleset dari sasaran maksudnya. Kita kembali kepada awal tadi, yaitu tentang semboyan di dalam laku murni menuju suci atau laku Bali atau laku manunggal, yaitu Putro Romo dan Romo Putro. Tapi yang sudah saya informasikan tadi sudah klik loh ya. Kalau belum klik, silahkan simak dari awal lagi. Apa dan siapa itu Putro Romo dan Romo Putro? Putro Romo bukanlah manusia mati seperti pada umumnya. Putro Romo bukanlah wujud bentuk fisik yang dapat dilihat oleh kasat mata dan dapat diraba serta dihiasi pakaian bagus dan aksesoris mewah. Putro Romo adalah kesadaran murni. Kesadaran murni adalah kesadaran hidup. Kesadaran hidup adalah kesadaran sejati. Kesadaran sejati adalah kesadaran Romo atau kesadaran Tuhan. Kesadaran tertinggi dari seluruh kesadaran makhluk. Nah, kesadaran tertinggi dari seluruh kesadaran semua makhluk inilah hidup. Zatnya maha hidup yang ada di dalam diri kita, yang menghidupkan seluruh segi sendi-sendi kehidupan kita di dalam semesta alam ini.
Proses kejadiannya seperti apa dan bagaimana? Seperti ini proses kejadian, detail dan saya tahu persis patrap samadhi macam apa dan bagaimana yang sedang panjenengan lakukan tadi, sekarang, bahkan nanti. Pikiranmu sedang melayang kemana-mana. Hatimu sibuk menebak-nebak, menerka-nerka, mengira-ngira, menyangka-nyangka proses demi proses kejadian di dalam patrap samadhi. Nyaris tidak pernah berhenti seperti itu. Berjuanglah untuk bisa datang ke sini, menemui saya secara langsung. Atau hadanglah saya di jalan ketika panjenengan mengetahui saya sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Atau datang temui saya ketika panjenengan mengetahui saya sedang ada di daerah tempat tinggal panjenengan. Dan saya akan mengajari tentang patrap samadhi yang tepat. Tidak ada satupun tempat yang panjenengan gunakan untuk patrap samadhi yang bisa memberikan apa yang panjenengan inginkan atau sesuai dengan kehendak panjenengan, karena patrap samadhi bukanlah untuk begitu dan seperti itu. Jangan terlalu lama dalam keadaan ekstase seperti itu. Panjenengan masih banyak, panjenengan masih mempunyai banyak tugas dalam kehidupan di dunia ini. Ayo bersama saya, mari bersama saya kita menyapu pekarangan Baitul Makmur dan mengepel lantai Baitul Muharram. Setelah itu kita masuk bersama ke dalam Baitul Muqaddas. Kita harus menjaga keseimbangan antara kewajiban jasmani di dalam Baitul Makmur dan pengalaman rohani di dalam Baitul Muharram, agar supaya kita bisa masuk dan tinggal menetap di dalam Baitul Muqaddas selama-lamanya. Ketahuilah, yang menggerakkan segala sesuatu di dalam semesta alam ini adalah Maha Suci Hidup. Yang menyaksikannya adalah Dat Maha Suci Hidup. Jikalau panjenengan bisa menyadari dan mempertahankan ini, inilah yang dimaksud kesadaran murni. Sirna sudah perbedaan antara gelap dan terang. Lenyap sudah pengalaman suka dan duka. Hilang sudah bayang-bayang yang terciptakan oleh panca indera, cinta dan kasih sayang, cinta dan benci, kasih dan tega, sayang dan kejam, penyakit dan penyembuhan, sehat dan sakit, senang dan susah, bahagia dan menderita, kelahiran dan kematian, terlampaui sudah semuanya. Tawa dan tangis menyatu, sudah dua-duanya dalam lautan luas ketentraman sejati. Berlalu sudah badai ilusi, jernih sudah langit-langit kesadaran. Bagaimanapun juga, kesadaran kita tidak akan terpengaruh oleh alam jaga dan alam mimpi, alam tidur pulas, bahkan alam-alam lainnya di atasnya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menguasai kita. Masa kini, masa lalu, dan masa depan, tidak sesuatu apapun yang ada. Hanyalah aku, hanyalah kamu, aku juga kamu yang maha ada. Semesta ini berada di dalam diriku, juga dirimu. Makhluk hidup dan benda mati, dua-duanya dalam diriku, juga dirimu. Baik dan buruk, kebebasan dan keterikatan, semuanya telah menyatu dengan lautan luas diriku dan dirimu. Akulah engkau, engkaulah aku. Pengetahuan yang mengetahui dan yang diketahui semuanya satu. Itulah patrap samadhi yang sesungguhnya, yang sebenarnya
yang sejatinya, yang tepat, yang dapat memperluas kesadaran murni kita. Kesempurnaan sejati adalah asal-usul kita. Di dalam kesempurnaan sejati pula kita berada, dan dengan kesempurnaan sejati inilah kita bersatu. Kita menyatu dengan semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Keabadian, kelanggengan yang sempurna, itulah jati diri kita yang sebenar-benarnya. Dari setetes air laut, kita pula lautan yang luas itu. Teman, saya yakin panjenengan tidak berpikir bahwa Tuhan berada di salah satu tempat lengkap dengan singgasana tahtanya. Sepertinya panjenengan berpikir bahwa seorang manusia Tuhan menjadi sakti, lantas ia akan menunjukkan mukjizat. Oh, no, tidak. Tidaklah demikian. Mukjizat dan lain sebagainya itu tidak bisa dijadikan tolak ukur kesadaran murni. Kesadaran murni, tolak ukurnya bukanlah kekuatan, bukan kesaktian, kekayaan, kepandaian, dan mukjizat-mukjizat seperti yang panjenengan pikirkan. Tolak ukurnya adalah kesadaran rasa yang sadar hidup. Ketika laku murni menuju suci, di dalam patrap samadhi maupun di luar patrap samadhi. Kesadaran rasa yang sadar hidup itu yang seperti apa? Seperti ini. Putro Romo adalah kesadaran murni, dan Romo Putro adalah kesempurnaan sejati. Ini bagaikan wadah dan isi, seperti gula dan manisnya, seperti madu dan lezatnya. Tidak pernah usang, selalu baru, selalu segar, abadi selama-lamanya. Siapapun yang bisa menyadari, merasakan dengan kesadaran rasa yang sadar hidup, tidak akan pernah tergoda oleh kebahagiaan semu duniawi yang bersifat sementara. Karena mengerti, memahami, dan mengetahui dengan sesadar-sadarnya bahwa benda-benda di luar diri hanya bisa memberikan kesenangan sesaat. Kebahagiaan sejati tidak dapat diperoleh dari benda-benda tersebut. Kebahagiaan sejati ada di dalam diri yang berkesadaran murni atau yang berkesadaran hidup. Dan di dalam kesadaran murni atau kesadaran hidup, kesempurnaan sejati berada. Walaupun sangat dekat dengan manusia, Romo Putro atau kesempurnaan sejati tidak dapat dijangkau oleh manusia. Romo Putro atau kesadaran sejati hanya bisa dijangkau oleh Putro Romo, karena Putro Romo adalah kesadaran murni, bukan manusia. Sebelum menemukan kesadaran murni, hidup di dalam kehidupan ini penuh dengan suka dan duka. Namun setelah menemukannya, hidup di dalam kehidupan dunia ini menjadi sebuah perayaan. Karena kesempurnaan sejati akan senantiasa membimbing, menuntun, melindungi, dan bertanggung jawab tentang seluruh kehidupannya. Walaupun kebijaksanaannya sering sekali bertolak belakang dengan apa yang terpikirkan oleh kebanyakan manusia. Kendati demikian, jangan pernah menyangsikan kebijaksanaannya. Ikutilah dia, karena dialah yang asli. Sebab dialah yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang sebenar-benarnya benar. Kesempurnaan sejati hanya dapat dicapai dengan kesadaran murni. Artinya, kesadaran murni inilah pencapaian yang paling akhir di dalam tingkatan laku murni menuju suci. Inilah titik tujuan paling akhir dari perjalanan ke dalam diri bagi setiap pelaku murni menuju suci.
Selanjutnya, jika energi kesadaran murni atau hidup ini sudah didapat, maka secara otomatis dan universal kita akan merasakan dengan penyaksian yang nyata tentang bagaimana tentramnya, bahagianya masuk dan berada di dalam kesempurnaan sejati. Cara atau teknik untuk mengalaminya adalah dengan terus laku murni menuju suci, meningkatkan kualitas energi kesadaran murni ini. Hanya dengan cara dan teknik inilah kita bisa masuk ke dalam kesempurnaan sejati dan kemudian memperpanjang durasi tune-in frekuensi di dalam kesempurnaan sejati, bahkan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Energi dan informasi dari sumber lain selain dari kesadaran murni hanyalah sebagai konfirmasi atas ketidakmengertian dan ketidakpahaman serta ketidaktahuan kita terhadapnya. Karena sebab itu, jangan mau tertipu. Untuk memperpendek durasi belajar, maka carilah metode atau guru yang bisa membawa panjenengan masuk langsung ke dalam kesadaran murni. Sebab karena hanya kesadaran murnilah yang bisa menjamah kesempurnaan sejati. Tidak bisa dengan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang didoktrin dan didogmakan ke dalam pikiran dan hati panjenengan. Panjenengan harus lepas dan melepaskan diri panjenengan dari semua dogma dan doktrin itu, termasuk pengkultusan spiritual. Hal itu berawal dari mengenal dan dikenal secara interaktif oleh hidup dalam sehari-hari. Karena pada saat yang umum, kesadaran kita hanya pada tataran kesadaran fisik, yaitu berpikir dengan sarana otak, merasakan dengan sarana perasaan. Itu pun tidak bersih, tidak murni, karena ada embel-embel pamrih, ego, arogan, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika masuk pada kondisi penyaksian yang disadari sepenuhnya, seharusnya bisa dengan mudah masuk ke dalam kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran Romo atau kesadaran Tuhan. Karena akan langsung mendapat input informasi dari kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran Romo atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Namun dalam kenyataannya, kenapa dan mengapa menjadi tidak mudah? Itu dikarena sebabkan patrap samadhi panjenengan yang tidak tepat, meleset dari sasaran. Kesadaran murni itu hidup, hidup itu kesadaran murni. Hiduplah yang seharusnya menjadi sasaran patrap samadhi panjenengan, bukan yang lain selainnya. Namun panjenengan berfokus pada fase-fase proses yang terjadi dalam patrap samadhi panjenengan. Kesadaran panjenengan sibuk kian kemari ngurusin proses-proses tersebut, sehingganya kesadaran panjenengan yang seharusnya murni menjadi tidak murni karena ternodai oleh kesibukan berproses. Kalau kesadaran murni sudah didapat, maka pola berpikir dan berhati kita akan menjadi berbeda. Realita kehidupan menjadi tidak sama dengan sebelumnya. Tenang, santai, relax, enjoy, kontrol, arif, bijaksana akan menjadi karakter otak pemikiran kita. Cinta kasih sayang akan menjadi sifat dan sikap kita. Puncak tujuan hakiki akhir semua makhluk hidup adalah kembali menyatu dengan Maha Suci hidup. Tetapi faktanya, perjalanan hidup di dalam kehidupan di dunia ini justru banyak menyimpang dari arah tujuan yang sesungguhnya. Banyak yang terjebak dalam kemelekatan duniawi, terombang-ambing bagaikan buih ombak di lautan. Kesenangan sesaat membawa kepedihan rasa dan perasaan jiwa raga yang tak berkesudahan. Maka
Mari mulai saat ini kita adakan perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Bertekad merevolusi pikiran, hati, dan jiwa sadar kita ke arah tujuan kembali kepada Maha Suci hidup. Kita lahir baru di dunia ini, menjadi manusia baru, yaitu manusia yang berkesadaran hidup, bukan manusia mati atau mayat hidup yang tidak sadar akan kesadarannya. Manusia berkesadaran hidup bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi lingkungannya, bagi bangsa dan negaranya, bagi dunia dan akhirat saantero jagat raya. Terciptanya alam semesta dan isinya merupakan akibat dari sebuah sebab penciptaan yang dilakukan oleh Maha Suci hidup. Secara konsepsional, inilah titik awal terbentuknya relasi antara alam dan seluruh isinya, termasuk manusia di dalamnya. Dan di sini alam dan manusia sebagai satu kesatuan. Maksudnya manusia merupakan salah satu bagian dari alam semesta. Begitupun sebaliknya. Yang tidak ada jarak, tidak ada berjarak antara alam dan manusia sebagai hasil kreasi Maha Suci hidup. Dalam hal ini, kuasa Maha Suci sepenuhnya ada di hidup manusia sebagai satu kesatuan, hasil kreasi Maha Suci, dan keduanya bukan merupakan bagian yang terpisah. Di sini bisa disimpulkan dengan logika sekalipun bahwa sesungguhnya keutuhan alam semesta adalah merupakan masa lalu, masa kini, dan masa depan hidup manusia itu sendiri. Sehingganya pola relasi manusia dengan alam secara substansial merupakan relasi manusia dengan dirinya sendiri. Jadi, bagaimana manusia memosisikan serta memperlakukan alam semesta ini merupakan pemosisian dan perlakuan terhadap dirinya sendiri. Sebab karena alam dunia dan realitas secara keseluruhan itu merupakan jaringan atau keterjalinan satuan-satuan aktual yang saling meresapi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Realitas adalah sesuatu jaringan. Realitas adalah suatu jaringan atau keterjalinan macam-macam hubungan, suatu medan gerak aktivitas yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hubungan timbal balik antara sebuah organisme dengan lingkungannya sebagai hubungan antara bagian dan keseluruhannya. Setiap modifikasi pada bagian-bagian juga akan berpengaruh pada keseluruhan. Karena bagian-bagian dan keseluruhannya itu saling meresapi dan mempengaruhi sebagai suatu kesatuan organik. Istilah keseluruhan ini bukan hanya penjumlahan kuantitatif atau rakitan dari bagian-bagiannya sebagaimana dimengerti dalam mekanisme materialistis, melainkan suatu aplikasi penting dari faham tersebut bahwa alam dunia ini secara keseluruhan bukan sekedar penjumlahan banyak benda yang lepas-lepas atau masing-masing berdiri sendiri dan hanya secara eksternal saja, melainkan saling berhubungan satu sama lainnya. Alam dunia secara keseluruhan merupakan ekosistem, suatu organisme di mana bagian-bagian atau unsur-unsur pembentukannya saling berkaitan dan saling tergantung, serta ada hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan. Tanpa kesadaran murni,
yang sudah saya informasikan sejak tadi, siapapun dia tidak akan bisa mencerna mekanisme dan ekosistem Dat Maha Suci Hidup dan Maha Suci Hidup ini. Juga tidak dapat dimengerti secara statis, walaupun ekosistem dan mekanisme geraknya diterangkan berdasarkan prinsip logika sekalipun. Jadi, jangan pernah beranggap kira bahwa alam semesta ini hanyalah seonggok materi atau benda mati yang hukum-hukumnya bisa diketahui secara pasti. Di dalamnya, manusia secara mendalam disatukan dengan alam, sehingga bersaudara dengan semua makhluk hidup di planet bumi ini atau di alam ini secara sistematik, saling terkait dengan yang lainnya. Paradigma manusia tentang alam semesta dan eksistensi dirinya merupakan titik tolak terbentuknya cara merajut hubungan dengan alam semesta itu sendiri. Kesadaran murni adalah aspek yang paling fundamental dalam hal ini. Bagaimana kesadaran murni manusia terhadap alam akan menjadi titik tolak perlakuan manusia itu sendiri terhadap alam semesta. Maha Suci Hidup menciptakan alam semesta ini bukanlah tanpa tujuan. Dia hendak merealisasikan tujuannya itu lewat seluruh ciptaannya dan misinya. Tujuannya adalah kesempurnaan sejati. Keterkaitan manusia dengan lingkungan adalah hal yang tidak dapat ditampilkan. Lingkungan dan manusia melakukan hubungan timbal balik yang mana membuat interaksi antar keduanya menjadi saling bergantung atau tergantung atau saling mempengaruhi dan saling bersinggungan. Alam dengan segala fenomenanya sebenarnya telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kodrat dan irodat yang ada. Alam dengan segala potensinya diciptakan oleh Sang Khalik atau Maha Suci Hidup untuk mendukung keberadaan manusia sebagai khalifah di bumi ini, sebagaimana makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya di dunia ini. Karena itu, sebagai pendukung eksistensi manusia, alam tidak pernah punya potensi sebagai perusak, apalagi sebagai penghancur bagi kehidupan manusia. Sebagai pendukung kehidupan manusia, sejatinya alam hanya menghasilkan dan memberikan manfaat bagi manusia. Pola interaksi manusia dengan lingkungannya tergantung pada etika lingkungan. Apa yang dipakai, bagaimana kesadaran murni ekologisnya, serta bagaimana pengetahuan yang ia miliki keterkaitannya dengan lingkungan. Pengetahuan manusialah yang mempengaruhi etika lingkungan dan kesadaran murni ekologisnya. Karena pengetahuan manusia merupakan sebuah konstruk sosial di mana dengan dan lewat pengetahuan berbagai hal bisa dipengaruhi dan mempengaruhi, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan lingkungan atau alam semesta. Disinilah Dat Maha Suci Hidup dengan Maha Suci Hidup berkomunikasi. Maha Suci Hidup berfungsi sebagai makrokosmos atau alam besar, sedangkan Dat Maha Suci Hidup berfungsi sebagai mikrokosmos atau alam kecil. Maha Suci Hidup yang makrokosmos meliputi Dat Maha Suci Hidup yang manusia sebagai mikrokosmos. Dia Tuhan yang meliputi segala realitas yang ada di alam semesta raya ini. Pendefinisian kehidupan manusia pada umumnya hanya dibatasi alam dunia ini dan mendasarkan
kepada apa yang dilihat oleh mata maupun yang dirasakan sekarang. Maka manusia berperilaku dan berinteraksi dengan kepentingan sekarang atau dengan yang hanya kita lihat sekarang. Tidak ada rasa dan perasaan perlunya berinteraksi atau berhubungan dengan Sang Pencipta. Tidak ada keinginan untuk mengertikan adanya sesuatu kekuatan yang besar dan maha pelindung. Sebaliknya, akan lain kalau kita mendefinisikan bahwa alam kehidupan kita ada alam akhiratnya atau alam roh atau alam ruh. Pasti akan bisa menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa semesta alam ini ada yang menciptakannya. Itu pasti. Yang menciptakan alam seluruhnya adalah Maha Suci Hidup. Dia yang mengatur seluruh alam jagat raya ini dengan sempurna. Semuanya bermanfaat, tidak ada yang tidak berguna atau tidak diperlukan. Selain itu, dengan cinta kasih sayangnya, Maha Suci Hidup memberikan pengetahuan kepada hidup manusia dalam mencapai kesempurnaan sejati. Maha Hidup, Maha Suci Hidup merupakan sumber, pencipta, dan pengendali seluruh gaya-gaya yang bekerja di alam semesta sebagai yang maha perkasa dan maha kuasa. Seluruh makhluk digiringnya untuk kembali menunggal atau menyatu lagi dengannya, sehingga tidak ada satupun yang tersesat atau gagal dalam segi apapun dan bagaimanapun. Jadi, hubungan Maha Suci Hidup dan Maha Suci Hidup serta alam semesta seisinya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Khususnya yang disebut sebagai manusia, karena hidup manusia diberi tugas oleh Maha Hidup untuk mengelola alam semesta dan seluruh isinya dengan tujuan kesempurnaan sejati, yang merupakan bagian darinya. Dalam artian bahwa Maha Suci telah meniupkan ruh sucinya atau dat hidupnya ke dalam diri manusia. Namun Maha Suci tetap menjadi makrokosmos atau alam besar dan hidup manusia sebagai mikrokosmos atau alam kecil. Sebagai khalifah yang sedang mengemban amanah di muka bumi, mikrokosmos alam kecil ini harus senantiasa berhubungan secara kontinu dan universal. Maksudnya kesadaran murni dengan makrokosmos atau alam besar. Kesimpulannya, dengan semua yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling tersebut, masihkah kita merasa sulit dan mengalami kesulitan untuk bisa menyaksikan secara nyata dat Maha Suci kita yang ada di dalam setiap wujud di luar diri maupun yang ada di dalam diri? Masihkah kita merasa sulit dan kesulitan berinteraksi dengan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita pikir, kita batin yang ada di luar diri maupun yang ada di dalam diri? Masihkah kita menilai, mencela, menghakimi, membuli, membenci, merusak, menghakimi, mengadu domba, menghancurkan? Jikalau masih iya, itu berarti kesadaran panjenengan belum murni. Kesadaran panjenengan masih sibuk mengembara, berkeliaran ke sana sini. Makanya segeralah murnikan. Lalu segeralah masuk dan tinggal bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Renungkan makna kata-kata yang saya informasikan ini, lalu sadari dengan kesadaran rasa yang sadar hidup panjenengan. Bagaimana panjenengan dapat secara aktif membawa kesadaran, pikiran, dan hati panjenengan masuk ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran murni. Sehingga mereka semuanya bekerja sama dan berinteraksi dengan hidup panjenengan untuk kekal dan abadi yang lebih besar di dalam
kesempurnaan sejati. Mari, ayo, mari masuk ke dalam surga sekarang juga, dan tinggallah bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu, bersama Dat Maha Suci hidup. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci.